Ya, pemirsa, bulan puasa dapat dijadikan salah satu waktu yang tepat untuk melakukan diet sehat. Namun seringkali program diet gagal karena Anda tidak dapat mengontrol nafsu makan. Ya, bagi Anda yang sedang diet, Anda harus dapat menyeimbangkan kalori yang dikonsumsi, terutama pada saat berbuka. Nah, pemirsa, seperti apa cara sehat untuk menjaga bentuk tubuh selama berpuasa? Berikut informasinya untuk Anda. Beberapa orang justru bertambah gemuk saat berpuasa karena pola makan yang salah. Saat berpuasa tentunya Anda tidak dapat menerapkan pola makan 5 hingga 6 kali sehari yang berguna untuk menjaga metabolisme tubuh tetap tinggi dan memberi asupan gizi secara periodik untuk menjaga bentuk tubuh yang tetap ideal. Sebenarnya dalam bulan yang penuh berkah ini berpuasa mempunyai banyak manfaat seperti dapat menurunkan kolesterol, menurunkan berat badan secara alami, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mencegah gangguan lainnya pada tubuh. Berikut kami sampaikan beberapa kiat pola diet yang sehat saat berpuasa untuk menjaga tubuh agar tidak bertambah gemuk saat berpuasa, sekaligus menjaga asupan gizi. Pertama, hindari porsi makan besar saat berbuka. Pada saat awal berbuka disarankan untuk tidak langsung menyantap hidangan dalam porsi besar. Makan berlebihan saat berbuka dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman di lambung dan mengganggu pencernaan. Kedua, awali buka puasa dengan minum air putih. Ketiga, hindari minum dingin dan bersoda. Es dapat menahan rasa lapar sehingga hidangan lain yang lebih bergizi dan sangat diperlukan tubuh untuk memulihkan stamina tidak sempat disantap. Minuman bersoda hanya memberi rasa kenyang tanpa gizi dan keasamannya rendah sehingga mengganggu pencernaan. Keempat, sahur dengan makanan berserat dan tidak berlemak. Saat sahur, konsumsilah makanan berkadar lemak rendah, tinggi karbohidrat kompleks seperti oatmeal, roti gandum, nasi beras merah, serta protein yang cukup dan makanan yang kaya serat untuk menopang kebutuhan kalori saat berpuasa. Kelima, jangan membiasakan langsung tidur setelah sahur, karena menyebabkan penimbunan lemak akibat kelebihan energi tetapi tanpa aktivitas fisik. Selain itu akan cepat merasa lapar, menjadi tidak berenergi dan cepat mengantuk di siang hari. Terakhir, hindari minum teh dan kopi saat sahur. Minuman bersifat diuretik pada saat sahur dapat membuat Anda sering buang air kecil. Susu rendah lemak dapat menjadi salah satu pilihan menu sehat saat sahur. Semoga tips ini bermanfaat untuk Anda yang sedang melakukan diet. Selamat berpuasa dan tetap sehat. Wah, menarik tadi ya liputannya, banyak informasi yang bisa kita petik untuk tips salah berdiet satunya di bulan adalah puasa. Kalau bisa dihindari minum teh dan kopi saat sahur. Padahal itu banyak orang melakukan minum teh manis pas adalah satu sahur, ritual gitu yang ya. harus dilakukan ketika sahur ya. Ya, betul sekali. Nah, saya masih penasaran, tetap saya mau tanya nih Pak Marzuki juga Pak Naharus, yang tadi itu jadi saat buka orang banyak sekali tidak bisa menahan nafsu, keinginan, cravingnya untuk makan. Nah, kalau untuk Pak Marzuki, ada tidak sih makanan yang memang kamu minum ini dulu atau kamu makan ini dulu itu sudah sangat cukup menahan rasa craving itu? Ya. Ada tidak jenis minuman atau makanan? Ya, kadang-kadang nafsu itu mengalahkan segalanya ya. Jadi kalau saat kita berbuka puasa, kita minum air putih 1 gelas, kemudian ditambah dengan makanan yang manis-manis, bukan berarti makanan seperti kolak dan sebagainya. Buah-buahan kita potong-potong juga merupakan satu alternatif. Dan itu sudah cukup karena buah-buahan ini mengandung kalori juga, mengandung serat yang mengenyangkan. Kurang kenyang. Mengenyangkan, justru sangat mengenyangkan. Baik, jadi air putih sama buah nih ya kalau dari ahli gizi. Nah, kalau dari Pak Ustadz, kalau untuk menahan nafsu agar kita tidak semua dimakan langsung, itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya. Apakah kita harus memikirkan sesuatu atau mungkin berdoa atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, pertama kan ya tadi ya, tujuannya puasa ini kan la'alakum tattaqun ya, menuju derajat takwa. Ya. Itu kan harus menjadi target kita gitu, bahwa makan itu adalah menjaga kesehatan kan begitu, sehingga ikuti saja pola sehat yang baik. Rasulullah mencontohkan, kemudian ahli gizi modern juga sudah mengidentifikasi bagaimana mulai buka pertama, setelah itu makan seperti apa kan, kita ikuti saja gitu, karena memang targetnya kan bukan itu gitu.
Kalau makan itu kan penunjang gitu, jangan dibalik gitu. Jadi tujuan kan, tujuannya kita bukan itu gitu kan. Gitu. Kalau saya dapat nasihat dari nenek saya begitu ya, kamu buka dulu sedikit, terus kamu jeda maghrib dulu, karena di situ biasanya kamu baru sadar ternyata saya cukup kenyang kok gitu katanya. Jadi coba jeda dulu, biasanya baru kerasa tuh ternyata kenyang. Karena otak perlu waktu beberapa saat untuk menginstruksikan terhadap tubuh kita bahwa kita sudah kenyang gitu ya. Oke, sebelum saya ke pertanyaan berikutnya ke Pak Marzuki, kita ada penelpon. satu penelpon, ada Didit dari Jakarta. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, berita satu. Ya, Ada yang ingin silakan, saya Pak tanyakan Didit. ke Pak Marzuki ya. Saya kan pernah dengar kalau untuk sahur itu sebaiknya kandungan protein diperbanyak untuk supaya kita kenyang lebih lama, kandungan protein dan juga kandungan serat untuk di makanan yang kita makan. Apakah itu benar gitu untuk Pak Marzuki, dan untuk buka puasanya kita segera makan makanan yang mengandung karbohidrat dan gula untuk mengembalikan tenaga yang pulih. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Didit atas pertanyaannya. Silakan Pak Marzuki. Ya, benar sekali bahwa kalau kita sahur harus mengkonsumsi karbohidrat kompleks, yaitu bukan karbohidrat sederhana, dan mengkonsumsi protein lebih banyak. Karena protein ini mengikat air di dalam tubuh sehingga tidak merasa haus di pagi hari. Kemudian karbohidrat kompleks, dicernanya dia lebih lama sehingga rasa lapar kita juga lebih lama gitu loh. Dan itu betul sekali, memang pola makan sahur harus menggunakan karbohidrat kompleks dan mengkonsumsi protein, terutama protein kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan di Indonesia udah tahu dong, tempe dan tahu itu diperbanyak karena ini akan menentukan pola diet kita, sehingga protein yang kita konsumsi lebih banyak ini akan mengikat air sehingga cadangan air di dalam tubuh akan tetap, sehingga kita tidak merasa haus pada siang hari. Dan juga harus Jadi minum protein penting sekali tampaknya buat puasa ya protein Pak Marzuki ya. penting sekali, dan juga kita harus minum air putih yang banyak, minimal 10 gelas dalam sehari selama puasa itu. Oke, tinggal dibagi-bagikan Tinggal saja dibagi saat aja, sahur dan juga misalnya berbuka ya. pada saat sahur 3 gelas, pada saat buka 2 gelas, pada saat mau tidur 4 gelas, itu bisa seperti itu dibagi-bagi. Oke. Ya, melakukan diet untuk mengecilkan perut atau mengidealkan ukuran tubuh lah ya. Itu bisa dilakukan saat berpuasa atau mungkin tidak perlu dilakukan karena dengan puasa saja sudah cukup. Gimana tuh Pak Marzuki? Pola makan pada saat kita puasa maupun nggak puasa itu sama saja. Jadi kita harus imbangi dengan olahraga. Jadi kalau cuma makan diet aja, mengatur makan aja tanpa diimbangi olahraga juga tidak ada hasilnya. Olahraga saja tidak diimbangi dengan konsumsi gizi yang seimbang, yang cukup, tidak juga ada hasilnya. Hanya memperberat kerja-kerja otot kita. Nah itu kan saat hari-hari normal. Kalau saat bulan suci Ramadan 30 puasa, apakah itu tetap berlaku juga? Tetap berlaku juga. Ya? Jadi olahraga normal juga. Olahraga, kita harus berolahraga selama kita puasa. Minimal 15 menit sampai 30 menit. Oke. Baik. Ya. Baik. Tarawih 11 rakaat atau mungkin ada yang 23 rakaat. Ini bisa menjadi salah satu aktivitas Alternatif. fisik. Nanti mungkin Pak Ustadz bisa cerita mengenai hal itu ya. Usai jeda. Besok kami akan segera kembali.